Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Bertakwa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ketakwaan kepada Allah, inilah yang akan bisa menjadikan hidup kita sejahtera dunia dan akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki yang tidak terhingga-hingga dari jalan yang tidak dikira-kira. Dan juga dengan takwa seseorang bisa menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan juga sebaik-baik bekal kita mengarungi kehidupan dunia ini, dan juga bekal kita untuk menghadapi hari akhirat kelak adalah dengan takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya khatib di setiap Jumat tidak capek-capeknya, tidak henti-hentinya untuk berwasiat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini, pada Jumat kali ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita umur yang panjang, Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat hidayah, petunjuk Islam dan petunjuk keimanan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, menghadirkan pikiran kita, menghadirkan tenaga kita di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela kesibukan dagang kita, kerja kita di kantoran, dan juga kerja-kerja yang lain kita sempatkan. Dan ini memang harus, karena salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sholat Jumat ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, dengan tanda syukurnya mengucapkan alhamdulillah, dengan tanda syukurnya meningkatkan ketakwaan ibadahnya, Allah akan tambah nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kufur akan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dia kufuri, dia ingkari. Ingat kata Allah, azabku sangat-sangat pedih. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat Jumat ini, kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari yang sangat penuh berkah ini, mari kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat ini bisa nanti kita mendapatkan syafaat dari Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, iman kita kepada kitab Allah Al-Quran harus dibarengi dengan cinta kita kepadanya. Iman kita kepada Allah, kita juga harus cinta kepada Allah. Iman kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
kita juga harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga iman kita kepada Al-Quran. Di samping kita perbanyak membacanya, di samping kita perbanyak memahaminya dan mengerjakan semua yang diperintahkan Allah melalui Al-Quran, kita juga harus mencintai itu buku. Kita juga harus mencintai itu kitab. Dan cinta-cinta ini harus juga dibarengi dengan pengorbanan. Itulah namanya menolong Allah, menolong Nabi Muhammad SAW, menolong Al-Quranul Karim. Para jamaah nikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru-baru ini kita mungkin sama-sama mendengar dan mengetahui ada salah seorang dari negeri yang jauh sana, dia membakar kitab kita Al-Quranul Karim. Dia menghinakan kitab kita Al-Quranul Karim. Dan ini bukan sekali, sebelumnya banyak sekali. Baik itu orang yang non-muslim dan juga orang muslim sendiri. Terkadang mereka itu menghinakan Allah, terkadang mereka menghinakan Nabi Muhammad SAW, dan juga terkadang mereka itu menghinakan ayat-ayat Al-Quran, mushaf Al-Quran. Para jamaah, bagaimana posisi kita? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam diri aja? Apakah kita harus mempunyai suatu tanda cinta kita kepada kitab kita Al-Quranul Karim? Jadilah penolong Allah. Jadilah penolong Nabi Muhammad SAW. Jadilah penolong Al-Quranul Karim. Tetapi banyak orang-orang munafikun, orang-orang sekuler yang mengatakan, kenapa harus Allah ditolong? Allah itu maha kuat, maha perkasa. Dia tidak butuh pertolongan kita. Kenapa harus kita menolong Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita harus menolong Al-Quranul Karim? Sedangkan Al-Quran adalah kitab yang suci, yang tidak akan bisa hilang di muka bumi ini, yang terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang kita tolong bukan Allah. Yang kita tolong adalah agama Allah. Allah maha kuat. Innallah qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Kenapa kita harus menolong Allah? Karena Allah menerangkan di dalam Al-Quran. Nah, ingat, kenapa kita harus menolong Allah? Karena Allah menyuruh kita untuk menolongnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah? Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang beriman. Ini ayat khusus Allah serukan buat orang yang beriman. Yang tidak beriman, tutup telinganya. Wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah. Jadilah kamu penolong-penolong Allah. Allah yang menyuruh kita menolong dia. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, seperti yang diserukan oleh Nabi Allah Isa ibnu Maryam kepada para pengikut setianya Al-Hawariyun. Dia berkata, siapa penolong Allah? Apa katanya Al-Hawariyun, pengikut setia Nabi Allah Isa alaihi salam? Nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong Allah. Nah, itu yang pertama. Karena Allah menyuruh kita menolongnya.
otomatis menolong agamanya. Yang kedua, sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liya'lamallah may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Dalam surah Al-Hadid. Kita tolong Allah supaya Allah tahu siapa orang-orang yang menolongnya. Supaya Allah tahu siapa orang-orang yang menolong rasul-rasulnya. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha aziz, maha perkasa. Itu tadi, iman kita butuh yang namanya kecintaan kita. Iman butuh kecintaan, cinta butuh pengorbanan. Yang ketiga, kenapa kita menolong Allah? Kenapa kita menolong Rasulullah? Kenapa kita menolong kitabullah, Al-Quranul Karim? Dengan menolong kita Allah, dengan kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Ingat, dengan kita menolong Allah, kita tolong agama Allah, kita tolong masjid ini, Al-Bahar ini, supaya tetap maju. Bagaimana cara menolongnya? Dengan tenaga kita, dengan harta kita. Infakkan harta kita di jalan Allah, di masjid kita yang sangat mulia ini. Dengan cara menolong Allah apa? Tolong sekolah-sekolah agama, fisabilillah di jalan Allah. Kita tolong taklim-taklim, kita tolong masjid-masjid. Dengan kita menolong Allah, Allah pasti akan menolong kita. Ayatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dalam surah Muhammad ayat ke-7. Wahai orang-orang yang beriman. Ini lagi-lagi orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanya diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang beriman? Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, apabila kamu menolong Allah, yansurkum, Allah akan tolong kamu. Allah akan tolong kesusahan kita. Allah akan tolong segala musibah yang menimpa kita. Allah akan tolong segala urusan duniawi kita, urusan perdagangan kita, urusan sekolah kita, urusan kantor kita. Allah akan tolong. Wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu di dunia ini. Nah, ini pertolongan kita kepada Allah kembali ke kita. Allah akan tolong kita. Ayat yang lain dalam surah Al-Hajj ayat ke-40. Wala yansurannallah man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong orang yang menolong Allah. Wala yansurunnallah, Allah pasti akan menolong may yansuruh, siapa-siapapun yang menolong dia. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat dan maha perkasa. Ya, Allah itu tidak lemah. Allah sangat kuat. Tetapi dengan kita menolong Allah, yang artinya kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafikun, orang-orang liberalis, sekularis, tidak henti-hentinya untuk menyudutkan agama kita, agama Islam ini. Kenapa terjadi demikian? Karena sekarang banyaknya paham-paham yang mengatasnamakan HAM, hak asasi manusia, yang mana turunannya itu adalah sekuler, liberalis, moderasi Islam, Islam moderat, yang mungkin mereka berkata, kita menjadi Islam ini nggak perlu terlalu kuat,
enggak perlu terlalu serius. Jadilah muslim yang biasa-biasa aja, yang moderat. Nanti kita dicap radikal, nanti kita dicap ekstrim. Ini adalah suatu pernyataan yang menyesatkan. Umat Islam yang taat dengan agamanya tidak akan menjadi radikal, tidak akan menjadi ekstrim. Kalau kita tidak taat kepada agama kita, buat apa kita beragama? Kalau kita tidak taat dengan Allah, tidak berusaha menjadi yang terbaik, tidak mau meningkatkan ketakwaan kita, buat apa kita beragama Islam? Nah, ini slogan-slogan ini yang sering diungkapkan oleh musuh-musuh Islam. Dan orang yang menghinakan Islam, yang menghinakan Allah, yang menghinakan Al-Quran, yang menghinakan Nabi Muhammad SAW, mereka merasa senang, merasa besar, merasa mempunyai pendukung, dan selamanya Islam akan dihinakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa menjadikan pencerahan kepada kita. Bagaimanapun, tolonglah Allah. Ingat, kita menolong Allah bukan karena Allah lemah. Kita menolong Allah artinya kita menolong agama Allah. Begitu juga kita tolong Nabi Muhammad SAW. Di samping kita menolong agamanya, kita juga harus berani berkorban. Kalau ada orang-orang yang menghinakan Allah, orang-orang yang menghinakan Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang menghinakan Al-Quranul Karim, kitab kita, kitab yang sangat mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza